Shalom. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sudah sepatutnya kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena segala anugerahnya, kita dapat berkumpul hari ini untuk memuji Tuhan dan mendengar firman-Nya yang kudus. Firman-Nya merupakan kekuatan kita, dan melalui firman-Nya kita mengenal segala kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Firman Allah merupakan sumber kebahagiaan. Di dalamnya kita beroleh sukacita senantiasa. Oleh sebab itu, marilah kita arahkan segenap jiwa kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan 5.
Tuhan bagi kita pada minggu ke-20 setelah Trinitatis pada hari ini diambil dari Konfesi HKBP tahun 1996 pasal kedua mengenai firman Allah. Kita mengakui dan menyaksikan Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah sungguh-sungguh firman Allah. Alkitab menyatakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Kita mengerti firman Allah melalui bimbingan Roh Kudus. Dengan ajaran ini, kita menekankan bahwa hanya firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kuduslah yang dapat menyatukan gereja dan mempersatukan gereja-gereja, bangsa-bangsa dan seluruh suku bangsa. Kita menekankan supaya semua majelis dan warga jemaat siap sedia memberitakan kabar baik. Kita menentang tindakan yang memasukkan Alkitab ke dalam peti orang mati, karena berkeyakinan bahwa dengan cara itu dia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita menentang tindakan pemakaian Alkitab untuk memilih hari yang baik dan untuk mengetahui nasibnya. Bila diperlukan, pada saat menerima jabatan baru dalam pemerintahan, Alkitab dapat dipakai sebagai perlengkapan untuk menyatakan janjinya. Kita menolak pemakaian Alkitab untuk bersumpah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang,
Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan yang ke-16. Kita baca secara responsoria. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan.
Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 421 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu 17 Oktober 2021. Nama Minggu tanggal 17 Oktober 2021 adalah Minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan topik Minggu Tua ni halak manangion hata ni debata, kebahagiaan mendengar firman Allah. Roster pemandu lagu dapat kita baca di dalam warta jemaat. Jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca dalam warta jemaat. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Daniel Togatorop, anak dari Bapak Robinson Togatorop, Ibu Tiominar Boru Manulang, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wik Balikembang dengan tunangannya Lastri Pramita Sani Boru Hutasoid, putri dari Bapak Janet Tony Hutasoid,
Ibu Roslina Boru Nababan almarhum, Jemaat HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021, pukul 10 WIB di HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini, Distrik 8 DKI Jakarta. Tuhan memberkati. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ipandes Duli Parulian Simamora SEME, anak dari Bapak Maruli Simamora, Ibu Sintua Horminta Boru Malau SPD, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wik Rambutan 2 dengan tunangannya Tri Karunia Lestari Boru Sibuya SE, putri dari Bapak Edward Sibuya almarhum, Ibu Masrina Boru Tambunan, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wik Parserahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, pukul 8 WIB di HKBP Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudari Sri Mulyohadi Raharjo, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wik Lubang Buaya, anak dari Bapak Marsono Hadi Pranoto, Ibu Mulyani Durahim, dengan tunangannya Astri Esther Boru Silalahi, putri dari Bapak P. Silalahi, Ibu R. Boru Purba, Jemaat HKBP C. Agul Resort Medan 4, Distrik 10 Medan Aceh. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, pukul 9 WIB di HKBP C. Agul Resort Medan 4, Distrik 10 Medan Aceh. Tuhan memberkati. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Riko Christian Panggabean, Jemaat HKBP Resort Palmerah, Petamburan, Distrik 8 DKI Jakarta, anak dari Bapak Dr. Christopher Panggabean, Ibu Dr. Martina L. Borong Sinaga, dengan tunangannya Tessa Paulina Elia Boru Panjaitan, putri dari Bapak Boma Panjaitan, Ibu Masnur Boru Manalu, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wik Kalisari. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, pukul 9.30 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Peneguhan siri tahun ajaran 2020-2021. Hari ini Minggu tanggal 17 Oktober 2021 akan dilaksanakan peneguhan siri tahun ajaran 2020-2021 sejumlah 59 orang. Dilaksanakan pada kebaktian jam 11 WIB, dan setelah selesai kebaktian dilanjutkan perjamuan kudus bagi anak siri beserta orang tua. Nama-nama anak siri dan juara anak siri dapat kita baca di warta jemaat. Pembukaan belajar siri angkatan 2021-2022. Mulai hari ini Minggu tanggal 17 Oktober 2021 telah dibuka pendaftaran siri angkatan tahun 2021-2022, ditutup tanggal 31 Oktober 2021. Syaratnya: 1. Surat pengantar dari Sintua Wik. 2. Fotokopi akte lahir. 3. Fotokopi baptis.
dan 4 pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Ulang tahun ke-70. Hari ini Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Ibu Nyonya Sipahutar Adelince Boru Siburian telah genap berusia 70 tahun dari WIK Makassar II sesuai dengan program kerja HKBP Kramat Jati tahun 2021. Gereja memberikan ulos dan penyampaiannya ulos tersebut dilaksanakan pada kebaktian pukul 9 WIB. Kita doakan menjadi kehidupan sehat dan Tuhan memberkati. Anggota Jemaat Pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 17 Oktober 2021 telah pindah anggota jemaat yaitu keluarga Adrin Nelson Siregar, Ibu Lisa Andriani Borupurba, dan 1 orang anak dari WIK Makassar 1 pindah ke HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Kiranya mereka menjadi jemaat bertumbuh di gereja yang baru. Berita jemaat dalam pembinaan. Mulai hari ini Minggu 17 Oktober 2021 diterima menjadi jemaat pembinaan yaitu 1. Sahala Johnson Silitonga, orang tua. 2. Adela Nurha Al-Maidani Silitonga, anak, yang datang dari tidak satu kepercayaan atau Islam. Alamat Jalan Mujahidin nomor 32 RT 3 RW 3, Kelurahan Kampung Rambutan, WIK Jakarta Timur, tinggal di WIK Rambutan 1. Surat penugasan. Sesuai dengan hasil rapat Perhalado tanggal 7 September 2021, telah dibentuk tim Badan Audit HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, sesuai surat penugasan nomor 9-8-R-8-R-T-11-H01-10-2021, tanggal 6 Oktober 2021, pengangkatan Badan Audit periode 2021-2024 Kramat Jati, pergantian antar waktu. Adapun nama-nama anggota Badan Audit tersebut adalah sebagai berikut. 1. Yanggur Silalahi SE AK CAM AK CPA BKP dari WIK Condet Batu Ampar. 2. Elizabeth Johan Kartini Sormauli Boru Siringoringo MH CPRA dari WIK Makassar 2. 3. Rapina Meidi Cynthia Manalu SE MM QWM dari WIK Tengah. Kegiatan kebaktian dan protokol kesehatan pada dapat kita baca di Warta Jemaat. Pemberitahuan dan ajakan tentang PPKM dapat kita baca dalam Warta Jemaat. Rangkaian acara perayaan ulang tahun dan gereja ke-57 dan Pesta Gautilon. Gereja kita akan melaksanakan peringatan ulang tahun gereja ke-57 dan Pesta Gautilon tahun 2021 dengan tema Hidup Rukun dengan Sesama dan subtema dalam rangka memperingati ulang tahun gereja ke-57 dan Pesta Gautilon HKBP Kramat Jati, mensyukuri berkat Tuhan dengan meningkatkan iman dan kualitas hidup yang rukun dan damai. Adapun rangkaian kegiatan perayaan dapat kita baca dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat Horas.
Kepada Inang yang akan menerima ulos dari Huria, kami persilahkan maju ke depan, Inang. Tuson mahita amang parhaladunami asa tapasat ulos tu inang nataholongi ima inang nyonya si pahutar boru si burian. Tuson mahita. Moliate madi Tuhan, moliate madi hita amang parhalado sude dohor ruas nami na holongi hami tu inang ngata begi titing nakin go ma umur ni inang tanggal 14 Oktober nasalpu ima 70 tahun. Basa-basa ni dibatadoi tuho inang. Jala wapeon hami ma ulos siga jango buton tuho inang asa Tuhani mamasu-masuho. Songon hata ni Tuhan mandok di poda tolu ayat 16. Di tangan siamun na do kacang di umur jala dihambirang na ma hamurawan do amuliaw. Jala songon upasa batak mandok tuhoy nang tubuh dingin-dingin jonok tu si martolu horas maton di madingin pir maton di matogu sa ni solu masa tu botean saat mahoy nang kajang di umur jalasai diiring-iring Tuhan. Mula mau ingat, mau lihat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus yang kita hadir di gereja ini, begitu juga dengan jemaat Tuhan yang berada di rumah ataupun di mana saja, terimalah sapaan kami. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada minggu yang berbahagia ini tertulis di dalam kitab Evangelium Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua manusia di planet bumi ini pasti ingin hidup bahagia. Saya, Anda, kita, mereka ingin hidup bahagia. Tidak ada orang ingin hidup susah, menderita, sengsara, dan berderai air mata setiap hari dalam hidupnya. Dari mulai anak kecil, remaja, muda-mudi, orang tua, bahkan yang sudah manula pun, pasti jika ditanya kepadanya, dia pasti jawab, "Saya ingin hidup bahagia." Mengapa? Karena bahagia itu, karena rasa bahagia itu dapat memberikan suatu penyegaran dalam jiwa dan raga kita. Itu bisa menyegarkan jiwa dan raga kita. Coba perhatikan sebelah kiri dan kanan kita. Mungkin sudah kenal ya. Kalau belum kenal nanti kenalan. Ya kadang-kadang gitu. Ada juga dari mulai kemasukan sampai kepulangan gak kenal siapa di samping kanan dan kirinya. Muka belakangnya. Tiba-tiba ketemu pula musuhnya pula yang duduk sebelahnya. Wah repot, tidak akan berbahagia sepanjang ibadah ini. Semoga Anda bertemu dengan orang-orang yang berbahagia di rumah Tuhan. Dan jika Anda tidak bahagia, tapi sekarang ini Tuhan katakan engkau harus berbahagia. Karena kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan dapat menyegarkan jiwa raga kita. Yang selama 1 minggu ini meratap terus menangis dengan persoalan-persoalan dan pergumulan hidupnya. Hari ini Tuhan katakan kamu adalah manusia yang berbahagia. Jika di dalam beberapa hari ini, minggu ini atau berbulan-bulan engkau menderita karena utangmu yang terlilit, bertimpah tindih gak selesai, hari Minggu ini Tuhan katakan aku memberikan kebahagiaan bagimu. Atau Bapak Ibu dan saudara-saudaraku ada yang menderita karena baru dimarahi, baru berantem, baru marbadai dan sebagainya. Yang baru tersinggung, kecewa, sakit hati, diputuskan cintanya tadi malam. Atau penghasilannya kurang sedikit dari biasanya. Tuhan katakan, hei engkau, sekarang kamu harus menerima kebahagiaan dari firman Tuhan. Karena Tuhan mau menyegarkan jiwa dan raga kita, saudaraku. Dan dikatakan juga rasa bahagia itu dapat membuat kita jadi bersemangat dalam menjalani hidup ini. Kalau kita bahagia, kita semangat, optimis.
dinamis, seperti derap langkah tentara yang lagi maju jalan. Semangat untuk menjalani hidup ini. Makanya kita membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada energi. Orang yang berbahagia itu, amanginang, susah tuanya. Ubannya pun susah datang. Keningnya pun tidak akan berkeriput. Coba perhatikan kening kita, berkeriputkah? Nanti ambil cermin di rumah. Sudah 3M di sini. Do, re, mi, re, do. Itu semua. Do, la, si. Berkeriput. Semua dipikirkan. Itu yang membuat kita tidak bahagia. Dan firman Tuhan memberikan kita semangat sekarang untuk kita bisa menjalani hari-hari hidup kita selanjutnya. Jangan ada yang mendele, putus asa, marsak, dan sebagainya. Namun saudaraku, ada dua sudut pandang yang bisa kita lihat di dalam nats ini. Ada dua sudut pandang. Pertama sekali, sudut pandang manusia seperti kita ini. Bagaimana kita memaknai, merasakan apa itu bahagia. Dari sudut kacamata manusia, kacamata kita, dari sudut mata kita, pemahaman, pemikiran, ideologi, rasio dan sebagainya, kita manusia ini selalu sama seperti di ayat 27. Ungkapan seorang perempuan yang berani bersuara. Dari ayat 27, ketika orang banyak melihat dan merasakan segala yang telah diberikan oleh Yesus dalam pengajarannya, pelayanannya, mujizat-mujizat yang dia berikan, dan orang tahjud melihatnya, lalu seorang perempuan mengatakan, waduh, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Yesus, dan susu yang telah menyusui engkau Yesus. Menurut pemandangan dia perempuan, dia manusia, mengatakan bahwa yang berbahagia adalah ibu yang melahirkan Yesus, adalah Maria. Karena Maria sudah mengandung, menyusui Yesus, dan akhirnya Yesus menjadi manusia yang hebat, membuat takjub semuanya orang pada saat itu. Dia melihat dari semua penilaian, ibunya lah yang berbahagia. Karena perempuan itu memahami bahwa kebahagiaan itu dari sudut pandang susunan biologis, jasmani. Ibu Yesus bahagia karena telah mengandung, melahirkan, menyusui. Akhirnya Yesus luar biasa. Itu penilaiannya. Salahkah? Tidak. Itu menurut pemandangannya. Demikian juga, saudaraku, ada juga orang yang merasa bahagia karena dia dilahirkan dari keluarga yang beruntung. Yang beruntung ini adalah keluarga yang kaya, the have, dan sebagainya. Dia katakan, sayalah manusia yang beruntung dan dilahirkan di keluarga yang mapan, sejahtera, makmur, sentosa. Apapun yang dia minta, ada. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang dilahirkan dari keluarga yang tidak beruntung? Kalau itu menjadi penilaian dalam segi susunan biologis atau jasmani saja. Dan ada juga orang yang bahagia karena memiliki harta, jabatan, kesuksesan, popularitasnya seperti artis terkenal. Mereka bahagia. Inilah yang dikatakan jika hal yang sekunder menjadi primer. Hal-hal yang sekunder menjadi hal yang primer. Mereka bahagia karena punya harta dan kekayaan.
Berapa lama itu ada? Itu kan suatu saat akan menyusut. Kalau sudah menyusut, apakah kita bahagia lagi? Kalau jabatan, pangkat akan menyusut, suatu saat kita pensiun, apakah kita tidak bahagia lagi? Kalau kesuksesan, takaran dan nilai kita untuk membuat kita bahagia, bagaimana suatu saat kita gagal, amanginang? Apakah kita tidak bahagia lagi? Bagaimana kalau sekarang kita terkenal, popularitas kita berjaya, suatu saat itu juga menyusut. Itu tidak ada lagi, bahkan tidak akan dikenang orang lagi. Jangankan diingat, dikenang pun tidak. Apakah kita tidak menjadi manusia yang berbahagia jika hal-hal yang sekunder menjadi primer? Inilah yang dikatakan kebahagiaan itu semu, sejenak, sementara, tidak abadi dan tidak kekal. Itulah sudut pandang kita manusia. Salahkah itu? Tidak. Tetapi hasilnya yang kita rasakan, sering kita kecewa kalau itu menjadi tolak ukur kekayaan, pangkat, jabatan, kesuksesan, dan popularitas menjadi sesuatu faktor yang membuat kita bahagia. Satokin doi amang inang. Sebentar itu anak-anak kami muda-mudi, sebentar itu, sejenak itu, enggak kekal itu. Tapi memang bisa saja itu harus kita raih, kita dapat. Tapi jangan katakan kalau saya sudah kaya baru saya berbahagia. Molo nunga mora au mahalat namartua. Jangan katakan itu. Itu hanya kebutuhan sekunder bagi kita, bukan primer. Yang kedua, dari sudut pandang Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di ayat 28, amanginang, dari sudut pandang Yesus Kristus, kita mau belajar, kita mau digembleng oleh Yesus tentang makna dan arti kebahagiaan ini. Jikalau kita perhatikan di ayat 28 saja, dan jikalau dikatakan perempuan itu bahwa Maria adalah orang yang berbahagia karena mengandung dan menyusui Yesus, oke, kita terima. Sama halnya ketika malaikat suruh-suruan di debata pasahaton hata tu si Maria, ketika malaikat Tuhan Gabriel mengatakan kepada Maria, berbahagialah engkau dari antara perempuan karena firman Tuhan diberikan kepada Maria, karena dia akan mengandung, melahirkan, menyusui Yesus Kristus. Lalu malaikat mengatakan, berbahagialah engkau dari antara perempuan. Jelas itu dikatakan. Tapi coba kita lihat kelanjutan dari kata firman itu. Apa respon Maria amanginang? Apakah dia melompat kegirangan, lalu euforia dan berpesta, dan merasa dia adalah perempuan yang luar biasa hebat karena dia dipilih dari antara perempuan pada zaman itu? Ternyata jawaban Maria adalah, jadilah kepadaku seperti yang engkau firmankan. Itu dia. Maria mendengar firman itu yang disampaikan malaikat itu, dan dia terima di peop ibana. Dia memelihara firman itu dan dia katakan, jadilah kehendakmu seperti yang engkau firmankan. Dia melaksanakan pesan itu. Dan mulai dari itu dia mengandung.
marparbue mahasiubeonna. Walaupun Yusuf pertama sekali kaget dan tidak menerima, tapi karena firman Tuhan, Yusuf juga mendengar dan menerima firman itu dan melaksanakan tugasnya sebagai suami, sebagai bapa dari Yesus. Karena mereka mendengar, memelihara firman dan melaksanakan, walaupun begitu resikonya sangat besar. Mereka harus terusir dari tempat itu dan pergi ke tempat di mana Allah telah menunjukkan kota Bethlehem, barani pinahan, kandang domba yang dekil bau yang tidak lagi dihuni oleh domba pada saat itu. Disitulah Yesus dilahirkan. Di dalam pengejaran dan pelarian mereka, tapi mereka tidak takut. Mengapa? Karena firman Tuhan di peop hatai, jala diulahon. Maria adalah yang berbahagia karena dia mendengar dan memelihara firman itu. Maka Anda, saya, kita, dan mereka yang mendengar firman Tuhan saat ini, setiap pribadi di dunia ini, di planet ini yang mendengarkan firman Tuhan, mereka, saya, Anda, kita adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena kita dikandung dan disusui oleh firman Tuhan. Karena kita dikandung dan disusui oleh firman Tuhan. Amanginang. Amin. Luar biasa. Jadi kalau sudah dikatakan amin, hamoraun hagabion hasangapon, dangi beyate, ya kan? Kayak di lagu Edi Silitonga, meragam-ragam doang gosita-sita, hamoraun hagabion hasangapon, lam gijang rukungnya. Dungi mate maibana. Holan 1 kali 2. Dan ulos imana gabe manutupi batangna. Tinggal mai goodbye, sayonara semuanya. Jadi selagi kita punya sesuatu, ya sebelum, ya berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Karena Yesus sudah jelas mengatakan pemahaman makna berbahagia, definisi berbahagia sudah jelas. Yesus katakan di nats ini. Yesus katakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tidak ada definisi yang lain namanginang. Kalau ada di Google kita, di YouTube kita, atau yang buku-buku yang kita baca definisi berbahagia, itu adalah definisi yang berkembang dan mereka merdeka melakukan itu, apa saja itu benar, tidak salah. Itu menurut cara pandang pemahaman mereka. Tetapi Yesus punya definisi yang tidak bisa digugat oleh siapa saja. Dia katakan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Itu singkat, padat, jelas. Tidak ada definisi yang lain. Tidak boleh ditambah-tambahi. Yesus menghendaki kita mendengar. Tangi. Mendengarkan firman Tuhan. Memeliharanya. Merenungkannya. Dan melaksanakannya. Itu yang dia mau dikatakan Yesus di sini. Dia saudaraku laki-laki dan perempuan, dia ibuku, dia adalah ale-aleku, mereka adalah keluargaku, mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya,
merenungkannya siang dan malam, dan melaksanakannya. Nasida majol mana martua. Mereka adalah yang berbahagia. Saya, Anda, kita, dan semua manusia yang mendengar, memelihara, merenungkan, dan melakukan firman itu. Kitalah yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, jika hal yang sekunder kita tempatkan menjadi primer, hal yang sekunder kita paksakan menjadi hal yang primer, maka kita tidak pernah bahagia. Sekali lagi saya ulangi, semoga ini direkam. Jika hal yang sekunder kita paksakan atau kita tempatkan di dalam yang primer, maka kita tidak akan pernah bahagia. Buktikan itu nanti. Karena yang kaya tidak akan pernah kaya. Karena yang kaya amang inang tidak akan pernah kaya. Saya sudah pernah lihat orang yang kaya, nama rajong. Kalau dibilang mau rajong gimana itu, Mang? Jong. Nama rajong, bukan namora saja. Mama saya baru si mamora, tapi nggak mora-mora dia. Tapi anaknya banyak, itu aja morannya gitu. Halak namo rajong, orang yang kaya tidak akan pernah kaya. Itu yang terjadi. Makanya Yesus menempatkan kebutuhan primer kita, kebutuhan pokok kita. Kebutuhan yang primer adalah kebutuhan pokok itu adalah dengarkanlah firman Tuhan. Peliharalah dan lakukanlah. Mendengar, memelihara, melakukan. 3M. Ate amang COVID nami 3M. Ya kan? Kalau peraturan di gereja kita kan ada itu 3M. Wow. Ada peraturannya itu, kita baca di acara kita itu 3M. Jaga 3M. Ya. Tapi sekarang 3M itu apa? Mendengar, memelihara, melakukan. Itulah orang yang berbahagia. Itulah orang yang bahagia, senang, happy day. Sini senang, sana senang, di mana-mana senang. Situ senang, situ juga senang, sana senang, belakang senang, atas senang, bawah juga senang. Itu adalah orang yang bahagia. Makan ikan gulamo sama dengan makan jagal. Malah lebih senang makan gulamo kan. Apalagi mau ditutung. Ikan asin yang dibakar. Tambo 3 kali. Cobalah rasakan itu kepada Naposo Bulung. Enak sekali. Apalagi masih ada orbuknya di situ. Masih ada baranya di situ. Sedap kali. Apalagi kalau dimakan dengan jelok. Nah itu dia. Rindu bukan? Nanti Desember pulang kampung rame-rame. Ya. Indah sekali. Inilah yang dikatakan Tuhan. Berbahagialah engkau karena engkau sudah mendengarkan firman-Ku dan engkau pelihara itu dan lakukanlah itu. Sekarang pertanyaan buat kita. Siapakah yang berbahagia? Pertanyaan bagi kita. Siapakah yang berbahagia? Nang terbegi. Siapakah yang berbahagia? Kok banyak kali kalimatnya takut-takut. Iya dong. Adalah orang yang ini. Sekarang lagi mendengarkan firman Tuhan kok. Siapakah yang berbahagia? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada minggu ini. Kami sungguh berbahagia karena Engkau berikan firman yang menyejukkan hati kami.
dan memberikan kepada kami edukasi yang sangat berharga. Kami letih dan lesu mencari kebahagiaan dunia. Tapi dengan firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang berbahagia. Karena kami telah mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan akan kami pelihara itu di lubuk hati kami yang paling dalam. Dan kami akan berjanji melaksanakan itu, semua firman-Mu, agar kami menjadi manusia yang berbahagia. Dan pada kesempatan yang indah ini, pada minggu kami ini, kami juga ingin berdoa dan memanjatkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir mendengarkan permohonan kami dan mengabulkan permohonan kami itu. Tuhan, kami ingin berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melangsungkan pernikahan kudus, yang masih menerima warta pertama dan kedua, yaitu Daniel Togatorop dengan Lastri Pramita Sani Boru Hutasoit. Berkati rencana pernikahan mereka. Begitu juga dengan Ivandes Doli Parulian Simamora dengan Tri Karunia Lestari Boru Sibuya. Berkati harapan dan cinta anak-anak-Mu ini Tuhan. Juga berkatilah Riko Christian Panggabean dan Tessa Paulina Elia Boru Panjaitan. Kabulkan Tuhan doa dan permohonan anak-anak-Mu ini, agar pada saatnya nanti mereka menerima pemberkatan kudus melalui hamba-Mu di gereja. Kami juga berdoa Tuhan, segala kegiatan kami pada minggu ini, di dalam kami akan membawakan nanti 59 anak-anak-Mu yang menerima peneguhan sidi pada ibadah jam 11.30. Kiranya semua acara itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, juga kami mau berdoa buat inang kami yang pada hari ini yang sudah menerima ulos tanda bahwa beliau menerima berkat Tuhan dengan 70 tahun pada hari Kamis tanggal 14 Oktober yang lalu. Inang kami Nyonya Sipahutar Boru Siburian, berikan kesehatan, panjang umur dan sukacita di dalam kehidupannya. Bagi jemaat-Mu yang pindah dari gereja ini ke HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, yaitu keluarga Adrin Nelson Siregar dan Ibu Lisa Andriani Boru Purba dan bersama anaknya. Tuhan berkati mereka agar menjadi jemaat yang baik di gereja yang mereka tuju. Tuhan, kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu yang akan menerima pembinaan di gereja ini. Kepada amang kami Sahala Johnson Silitonga bersama anaknya Adela Nurha Almaidani Silitonga. Berkati dalam masa pembinaan agar betul-betul meyakini bahwa Yesus adalah jalan keselamatan bagi mereka. Dan begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat badan audit kami yang sudah disahkan dalam masa kerja periode 2021-2024 di gereja Keramat Jati ini. Berkatilah inang kami bertiga, Tianggur Boru Silalahi, Inang Elizabeth Julian Kartini Saur Mauli Boru Siringo, dan begitu juga Inang Rafina Medi Cynthia Boru Manalu. Berkati inang kami bertiga agar menjalankan tugasnya dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan saja. Dan berkati semua Tuhan pelayanan Dewan Marturia, Koinonia, Diakonia dan semua seksinya. Berkati Tuhan agar pelayanan di gereja ini berjalan dengan baik dan benar, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Begitu juga kami mau berdoa buat panitia pesta Gotilon dan pesta ulang tahun 57 gerejamu ini. Berkati semua panitia yang bekerja keras dan tiada hentinya, karena tanggal 24 minggu depan sudah mau dekat. Berkati semua jemaat, berkati semua perhalado, berkati Tuhan semua panitia,
agar kami bersatu hati untuk merayakan hari perayaan sukacita itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini juga kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah, yang sampai saat ini dalam masa pemulihan. Berikan kesembuhan, kesehatan dan semangat baru bagi mereka. Kepada Sintua STR Siregar, Juliana Borsi Tohang, Sintua LRR Boros Sormin, Sintua B Sidauruk, Nyonya Munte Boru Raja Gugu, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanung Kalit Boru Sihaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, B Sibarani, Nyonya L Siregar Boru Silalahi, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua F Aritonang, M Marbun, C Tambunan, RS Pardede, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar Boru Sian, Lumongga Boru Hasibuan, Fiesti Boru Siaturi, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Ritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjunta, Nyonya Sihan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Maria Valentina Boru Siringo-ringo, TN Sitorus, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak Boru Sinaga, Eva Boru Sitinjak, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya RB Sirait Boru Lumban Tobing, dan begitu juga W Samosir. Berkati dan sembuhkan mereka dengan tangan-Mu yang penuh cinta kasih. Dan begitu juga jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit hingga pada saat ini. Berkatilah Nyonya Purba Boru Silaban, JBM Silalahi, Nyonya Sintuasian Boru Manalu, Nyonya M Pardede Boru Tambunan, R Tambunan, dan kepada Inang Nursinta Boru Silitonga Manang Opung Bram yang akan dioperasi di rumah sakit PON pada tanggal 22 Oktober 2021 yang akan datang. Tuhan berkati rencana operasi tersebut agar inang kami selamat dan berbahagia dalam menerima kasih karunia yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan firman-Mu yang memberikan hati kami bersuka cita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Ku
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Demikian juga Amang dan Inang kami dan semua keluarga yang berada di rumah dan di mana saja. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Shalom.